Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 6 tentang mengelola pendidikan madrasah. Saya di sini bersama rekan saya Jundi Muhtarudin dan Rizaldi Gibran Pahlawan. Dan sekarang saya akan menjelaskan materi yang menjadi bagian saya, yaitu tentang kaleidoskop pendidikan madrasah. Madrasah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata darosa, yadrusu, dar, dan madrasatan, yang berarti belajar. Madrasah dalam bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan tempat atau zaruf makan yang secara harfiah berarti tempat belajar atau tempat untuk memberikan pelajaran. Dari akar itu, darusa juga bisa diturunkan kata midras yang mempunyai arti buku yang dipelajari atau tempat belajar. Kata al-midras juga diartikan sebagai rumah untuk mempelajari kitab Taurat. Madrasah juga ditemukan dalam bahasa He atau Arami dari akar kata yang sama, darasa, membaca dan belajar, tempat duduk untuk belajar. Dari kedua bahasa tersebut, kata madrasah mempunyai arti yang sama, yaitu tempat belajar. Dalam bahasa Indonesia, madrasah memiliki arti sekolah. Secara teknis formal, dalam proses belajar mengajar antara madrasah dan sekolah tidak memiliki perbedaan. Namun di Indonesia, madrasah diberi konotasi yang lebih spesifik lagi, sekolah agama, tempat di mana anak-anak dididik memperoleh pembelajaran hal ihwal atau seluk-beluk agama dan keagamaan Islam yang dikhususkan di sini. Memang ada madrasah yang mengkhususkan diri hanya mengajarkan tentang materi agama, namun ada juga yang selain mengajarkan ilmu-ilmu agama juga mengajarkan materi pembelajaran umum. Madrasah menurut para ahli sejarah pendidikan Islam adalah merujuk pada lembaga pendidikan tinggi yang luas di dunia Islam atau klasik pramodern. Nakostin pada tahun 1996 menerjemahkan madrasah dengan kata university. Ia juga menjelaskan bahwa madrasah-madrasah di masa klasik Islam didirikan oleh para penguasa Islam untuk membebaskan masjid dari beban-beban pendidikan sekuler sektarian. Erat kaitannya dengan penggunaan istilah madrasah yang menunjuk pada lembaga pendidikan. Dalam perkembangannya, istilah madrasah juga mempunyai beberapa pengertian. Di antaranya aliran, mazhab, kelompok atau golongan filsuf dan ahli fikir atau penyelidik tertentu pada metode dan pemikiran yang sama. Sejarah awal munculnya istilah madrasah adalah berkenaan dengan upaya Khalifah Abbasiyah Harun al-Rasyid guna menyediakan fasilitas belajar ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu penopang lainnya di lingkungan klinik atau bimaristain yang dibangunnya di Baghdad. Kompleks ini dikenal dengan sebutan Madrasah Baghdad, yang akhirnya memunculkan Bait al-Hikmah di masa pemerintahan Al-Ma'mun. Para ahli sejarah pendidikan Islam berbeda pendapat mengenai awal munculnya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Hasan Ibrahim, yang pertama yaitu Hasan Ibrahim Hasan, madrasah belum muncul sebelum abad 4 Hijriah. Menurutnya, madrasah pertama adalah Madrasah Al-Baihaqiyah di Naisabur yang didirikan oleh Abu Hasan Ali Al-Baihaqi pada tahun 414 Hijriah. Yang kedua yaitu peneliti Richard Bullet, 2 abad sebelum Madrasah Nidamiyah di Baghdad berdiri, sudah berdiri 39 madrasah dengan madrasahnya tertua, yaitu Mian Dahiyah. Yang ketiga yaitu Najib Ma'ruf, 165 tahun sebelum Madrasah Nidamiyah, sudah ada madrasah di Mawara, Al-Nahri, dan Khurasan. Yang keempat yaitu pendapat lain, madrasah pertama kali yang muncul adalah Madrasah Al-Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam Al-Mulk. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hayrul halam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizaldi Gibran Pahlawan, NIM A320190128. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang submateri tentang perkembangan pendidikan madrasah
strategi pengembangan pendidikan madrasah, dan madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Langsung saja dalam pembahasan subbab pertama, yaitu perkembangan pendidikan madrasah. Seperti yang telah kita ketahui, perkembangan pendidikan Islam atau madrasah di Indonesia dapat dikaji melalui 4 masa, yaitu masa pra-kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan yang terakhir adalah masa reformasi. Madrasah pada masa pra-kemerdekaan. Secara historis, keberadaan pendidikan Islam di Indonesia dimulai sejak masuknya Islam ke Indonesia, yaitu pada abad ke-7. Dengan masuknya Islam ke Indonesia, secara otomatis praktik pendidikan atau pengajaran Islam telah ada meski dalam bentuk yang sangat sederhana. Secara institusional, pendidikan Islam mulai berkembang pada awal abad 20 Masehi dengan didirikannya madrasah dan pondok-pondok pesantren atau surau, baik di Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa. Semangat mendirikan madrasah sebagai sentral pendidikan Islam setidaknya didasarkan pada 2 hal. Pertama, pendidikan Islam tradisional kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai. 2, laju perkembangan sekolah-sekolah model Belanda di masyarakat cenderung meluas dan membawakan watak sekuler sehingga harus diimbangi dengan sistem pendidikan Islam yang lebih teratur dan terencana. Dengan demikian, didirikanlah sistem pendidikan Islam berbentuk madrasah baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, diantaranya Pondok Pesantren Tebu Ireng di Rembang yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1898 Masehi. Madrasah formalnya didirikan tahun 1919 Masehi dengan nama Salafiyah dan diasuh oleh K.H. Ilyas, mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Kebijakan pemerintah Belanda terhadap pendidikan Islam pada saat itu pada dasarnya bersikap menekankan diskriminatif. Hal ini disebabkan kekhawatiran pemerintah Belanda akan dibangkitkannya militansi kaum muslim terpelajar dan terdidik dari madrasah tersebut. Oleh sebab itu, pendidikan Islam harus dikontrol, diawasi, dan dikendalikan. Salah satu kebijakan yang diberikan adalah penerbitan ordonasi guru, yakni kewajiban bagi guru-guru agama untuk memiliki surat izin dari pemerintah Belanda. Akibat dari penerbitan ordonasi guru ini, tidak semua orang yang dapat menjadi guru agama dan diperbolehkan mengajar di lembaga pendidikan meskipun dia ahli agama. Yang kedua adalah strategi perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan di madrasah. Strategi ini terfokus pada program wajib belajar pendidikan dasar atau Wajerdikdes 9 tahun dengan indikator keberhasilannya yaitu 1. Mayoritas penduduk berpendidikan minimal madrasah sanawiyah atau MTS dan partisipasi pendidikan meningkat yang ditunjukkan dengan APK pada semua jenjang dan jenis madrasah. 2. Meningkatnya budaya belajar yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka non buta huruf. 3. Proporsi jumlah penduduk yang kurang beruntung yang mendapat kesempatan pendidikan yang semakin meningkat. Yang ketiga adalah strategi peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di madrasah. Strategi peningkatan mutu dan relevansi di madrasah ini dilakukan dalam 4 aspek, yaitu kurikulum, guru, dan tenaga pendidikan lainnya, sarana pendidikan, dan kepemimpinan madrasah. Pertama, pengembangan kurikulum berkelanjutan di semua jenjang dan jenis madrasah yang meliputi 1. Pengembangan kurikulum di madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah yang dapat memberikan kemampuan dasar secara merata dengan pengamalan muatan lokal. 2. Mengintegrasikan kemampuan generik dalam kurikulum yang memberikan kemampuan adaptif. 3. Meningkatkan relevansi program pendidikan dengan tuntutan masyarakat dan nilai kerja.
Dan yang keempat adalah mengembangkan budaya keteladanan di madrasah. 2. Pembinaan profesi guru madrasah yang meliputi 1. Memberikan kesempatan yang luas kepada semua untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pelatihan-pelatihan dan studi lanjut. 2. Memberikan perlindungan hukum dan rasa aman kepada guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam melakukan tugas. Ketiga, pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah yang meliputi 1. Menjamin ketersediaannya buku-buku pelajaran, buku teks, buku daras, dan buku-buku lainnya. 1 buku untuk setiap peserta didik. 2. Melengkapi kebutuhan ruang belajar, laboratorium, dan perpustakaan. 3. Mengidentifikasi pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan yang dikaitkan dengan sistem insentif. 4. Menyediakan dana pemeliharaan yang memadai untuk pemeliharaannya. Dan 5. Mengembangkan lingkungan madrasah sebagai pusat kebudayaan dan pembentukan peserta didik. Dan yang keempat adalah strategi pengembangan manajemen pendidikan madrasah. Strategi ini berkenaan dengan upaya mengembangkan sistem manajemen madrasah, sehingga secara kelembagaan madrasah akan memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut. 1. Berkembangnya prakarsa dan kemampuan kreativitas dalam mengelola pendidikan madrasah. 2. Berkembangnya organisasi pendidikan di madrasah yang lebih berorientasi profesionalisme daripada hierarki. Dan yang ketiga, layanan pendidikan yang semakin cepat, terbuka, adil, dan makmur. Kebijaksanaan program yang dilaksanakan meliputi revitalisasi peran, fungsi, dan tanggung jawab pendidikan madrasah. 2. Mengembangkan sistem perencanaan regional dan lokal di tingkat satuan pendidikan. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembentukan majelis madrasah. 4. Pemberdayaan personel madrasah yang didukung oleh aparat yang bersih dan berwibawa. 5. Melakukan kajian pengembangan madrasah yang didasarkan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan segala macam aturan perundang-undangan. Yang kelima adalah strategi pemberdayaan kelembagaan masyarakat. Strategi ini menekankan pada pemberdayaan kelembagaan madrasah sebagai pusat pembelajaran, pendidikan, dan pembudayaan. Indikator-indikator keberhasilannya yaitu 1. Tersedianya madrasah-madrasah yang semakin bervariasi yang diikat oleh visi, misi, dan tujuan pendidikan madrasah dengan tujuan organisasi yang efektif dan efisien. 2. Mutu dan sarana prasarana madrasah yang semakin meningkat dan iklim pembelajaran yang semakin kondusif bagi peserta didik. Dan 3. Tingkat kemandirian madrasah yang semakin tinggi. Kebijakan yang perlu ditempuh yaitu melaksanakan telaah, kajian, dan restrukturisasi madrasah sesuai dengan tuntunan perkembangan masyarakat, mengembangkan sistem organisasi kelembagaan pendidikan yang profesional, efisien, dan efektif. 3. Standarisasi kelembagaan yang didukung oleh sarana dan prasarana minimal dan kualifikasi personel yang sesuai dalam bidang keahlian serta beban pekerjaannya. Dan subbab terakhir yaitu madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mempromosikan madrasah dan lembaga pendidikan lainnya atau persekolahan sama, yaitu sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Sebagai lembaga pendidikan, baik madrasah maupun sekolah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pasal 17 ayat 2 menyebutkan pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lainnya yang sederajat sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah atau bentuk lain sederajat. Selanjutnya pada pasal 18 ayat 3 disebutkan pendidikan menengah
berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan atau bentuk lain yang sederajat. Selain kebijakan ordonasi guru, pemerintah Belanda juga memperlakukan ordonasi sekolah liar. Ordonasi ini mengatur tentang kewajiban mendapat izin dari pemerintah Belanda bagi penyelenggara pendidikan, melaporkan kurikulum dan keadaan sekolah. Ketidaklengkapan laporan sering dijadikan alasan untuk menutup kegiatan pendidikan Islam karena kurang tertibnya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam pada saat itu. Tak pelak kebijakan ini mendapat reaksi dari berbagai kalangan termasuk dari penggerak pendidikan Islam. Reaksi tersebut berbentuk pasif defensif, yaitu reaksi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berusaha menghindar jauh-jauh dari pengaruh politik kolonial terhadap sistem pendidikan Islam yang dipraktikkan. Bentuk reaksi ini adalah pendirian pesantren-pesantren yang terletak jauh dari pusat kota atau pemerintahan, serta reaksi aktif progresif, yaitu reaksi penggerak pendidikan Islam yang berusaha menyelamatkan pendidikan Islam agar mencapai kesetaraan dan kesejajaran dalam lembaga-lembaga pendidikan lain, baik dalam segi kelembagaan maupun segi kurikulumnya. Bentuk reaksi ini berupa tumbuh dan berkembangnya sekolah-sekolah Islam atau madrasah. Yang kedua adalah madrasah pada masa Orde Lama. Keberadaan pendidikan Islam pada awal kemerdekaan semakin jelas karena lembaga-lembaga tersebut telah diakui bahkan dilindungi dan dikembangkan oleh pemerintah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, secara langsung penyelenggaraan pendidikan Islam merupakan subsistem pendidikan nasional. Selain itu, berdasarkan rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat tanggal 22 Desember 1945, diantaranya memutuskan bahwa dalam rangka memajukan pendidikan dan pengajaran di Indonesia, pendidikan dilanggar-langgar dan madrasah-madrasah dianjurkan agar berjalan terus dan diperpesat. Pernyataan ini kemudian diikuti dengan keluarnya keputusan BPKNIP yang menyatakan agar madrasah-madrasah mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah. Perkembangan pendidikan pada masa ini erat dengan peran Departemen Agama yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam. Orientasi Departemen Agama dalam pendidikan Islam berdasarkan aspirasi umat Islam adalah agar pendidikan Islam diajarkan di sekolah-sekolah di samping pengembangan madrasah itu sendiri. C. Madrasah pada masa Orde Baru. Pada masa ini, kebijakan sistem pendidikan nasional didasarkan pada TAP MPR nomor 27 pasal 1 tanggal 5 Juli 1966 yang menetapkan bahwa agama, pendidikan, dan kebudayaan adalah unsur mutlak dalam nation and character building, dan sekaligus menetapkan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran pokok dan wajib dipelajari oleh setiap murid atau mahasiswa sesuai dengan agamanya masing-masing. Pada pasal 4 TAP MPRS ini menyebutkan bahwa isi pendidikan untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan yaitu mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama. 2. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. Dan ketiga adalah membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan, jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab masyarakatan dan kebangsaan. Dan yang terakhir adalah madrasah pada masa reformasi. Pada masa reformasi, sistem pendidikan nasional masih diatur oleh UU SPN nomor 2 tahun 1989 yang menurut banyak kalangan
sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Pasal 11 yang menyatakan tentang daerah berkewajiban menangani pendidikan. Atas dasar kritikan itulah disusun dan disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Proses penggantian USPN Nomor 2 Tahun 1989 ke USPN Nomor 20 Tahun 2003 menuai pro kontra. Sepanjang perdebatan rancangan UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 hingga pengesahannya pada tanggal 8 Juli 2003 terdapat 10 materi yang diperdebatkan, yakni 1. Masalah desentralisasi dan kerancuan tanggung jawab perumusan Undang-Undang Sisdiknas. 2. Ketidakjelasan tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat. 3. Tanggungan biaya formal antara pemerintah dan masyarakat. 4. Pendidikan formal dan non-formal. 5. Sentralitas agama. 6. UU Sisdiknas melahirkan watak inlander dan orientasi inward looking. 7. Pembebanan sumber daya masyarakat pada masyarakat. 8. Adanya dominasi guru. 9. Asumsi liberalisasi pendidikan. Dan 10. Campur tangan pemerintah yang berlebihan. Tak pelak pro kontra ini mendapat respon dari berbagai pihak, diantaranya Ali Mashkur menjelaskan bahwa undang-undang terbaru ini sudah cukup akomodatif dan representatif bila dibanding dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1989. Sebab selama ini ada pandangan dan reaksi masyarakat yang menyoroti dasar filsafat pendidikan, tujuan pendidikan yang dianggap tidak mencerdaskan, campur tangan pemerintah, aturan yang tidak demokratis, dan memihak agama tertentu. Sebab kedua yaitu strategi pengembangan pendidikan madrasah. Departemen Agama dengan mengacu pada rencana strategis pendidikan nasional telah merancang berbagai strategi pengembangan madrasah. Pengembangan pendidikan di madrasah dilakukan dalam 5 lingkup, yaitu 1. Strategi peningkatan layanan pendidikan di madrasah. Strategi yang dilakukan dalam peningkatan layanan pendidikan di madrasah difokuskan pada upaya mencegah peserta didik agar tidak putus sekolah, mempertahankan mutu pendidikan agar tidak semakin menurun. Indikator keberhasilannya yaitu 1. Angka putus sekolah di madrasah dipertahankan sebelum krisis dan akhirnya dapat diperkecil. 2. Peserta didik yang kurang beruntung seperti yang tinggal di daerah terpencil tetap dapat memperoleh layanan pendidikan minimal pada tingkat pendidikan dasar atau madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah. 3. Siswa yang telah terlanjur putus sekolah didorong kembali untuk kembali dan atau memperoleh layanan pendidikan yang sederajat dengan cara yang lain, misalnya di madrasah terbuka. Dan yang keempat adalah proses belajar mengajar di madrasah tetap berlangsung meskipun dana yang terbatas. Adapun kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah 1. Mempertahankan laju pertumbuhan angka partisipasi pendidikan dengan menyesuaikan kembali sasaran pertumbuhan angka absolut partisipasi pendidikan di semua jenjang dan jenis madrasah. 2. Melanjutkan program pemberian beasiswa dan dana bantuan operasional pendidikan di semua jenis madrasah yang kemudian lambat laun dikurangi jumlahnya sejalan dengan semakin pulihnya krisis ekonomi dan meningkatnya kembali kemampuan orang tua peserta didik dalam membiayai pendidikan. 3. Mengintegrasikan dana bantuan operasional pendidikan secara bertahap ke dalam anggaran rutin dan menunjang kegiatan operasional pendidikan di madrasah. 4. Meningkatkan dan mengembangkan program pendidikan alternatif secara konseptual dan berkesinambungan terutama untuk sasaran peserta didik yang kurang beruntung. Dan 5 adalah meningkatkan ketertiban masyarakat dalam pengembalian keputusan tentang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jundi Mukhtaruddin. Saya akan melanjutkan presentasi bab 6 yang tadi dimulai oleh Saudara Rehan dan Saudara Gibran, dan sekarang akan saya lanjutkan mulai dari kaleidoskop sekolah. Sebelumnya, kaleidoskop adalah suatu alat optik yang terbuat dari beberapa cermin yang disusun dengan sudut kemiringan tertentu, sehingga dapat menghasilkan pantulan cahaya
dengan warna yang indah. Tapi yang dimaksud kaleidoskop sekolah ini bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah sebuah susunan terbentuknya sekolah sehingga terciptanya sebuah sekolah dengan media pembelajaran modern seperti ini. Sebelum terciptanya sekolah modern seperti ini, ada beberapa penemuan yang menyatakan bahwa ternyata pendidikan itu sudah dimulai sejak tahun 3000 sebelum Masehi dan itu ditemukan pada peradaban Mesir kuno. Menurut sejarah, sekolah modern pertama kali didirikan di Mesir kuno sekitar tahun 3000 sampai dengan 500 sebelum Masehi. Tetapi dilihat dari model pembelajarannya masih sangat berbeda dengan saat ini, karena proses pembelajaran saat itu masih sangat sederhana. Kegiatan pembelajaran pada saat itu dilaksanakan pada sebuah lapangan terbuka yang mirip kampanye atau rapat terbuka kalau saat ini. Kemudian di India kuno, menyusul setelah berkembangnya dunia pendidikan pada Mesir kuno, bangsa-bangsa lain pun tidak ketinggalan. Di India, sekolah berdiri pertama kali pada tahun sekitar 1200 Masehi. Sebelum Masehi, dengan materi pendidikan yang berisi ajaran dari kitab Weda, ilmu pengetahuan, tata bahasa, dan juga filsafat. Kemudian Cina kuno. Sekolah tertua di Cina memperkenalkan pertama kali pada masa dinasti Han pada sekitar tahun 1403 sampai 1401 sebelum Masehi. Didirikan oleh gubernur bernama Wen Wan, diberi nama Chengdu Shishi yang memiliki arti stone house atau rumah batu. Karena bahan konstruksi yang digunakan untuk sekolah ini dari batu, Chengdu Shishi High School ini sempat hangus karena kebakaran, tapi direnovasi oleh dinasti Ming pada tahun 1904 sebelum Masehi. Pendidikan formal diperkirakan muncul pada masa dinasti Zhou ketika dinasti itu berkuasa, yakni antara tahun 770 sampai dengan 225 sebelum Masehi. Confucius, Mencius, Lao Tzu termasuk di antara guru-guru pertama di Cina kuno. Kemudian Yunani kuno. Di Yunani, tempat asal filsafat barat kaum Sofis mulai mengajar di Athena sekitar 400 sebelum Masehi. Socrates yang meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi bisa jadi orang pertama yang mengatakan bahwa true knowledge existed within everyone and needed to brought to consciousness. Dengan dalil ini, pendekatan Socrates adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan penggalian atau probing question untuk memicu pikiran murid-muridnya guna memahami makna kehidupan, kebenaran, keadilan secara lebih mendalam atau inside out method. Kemudian pada awal Masehi, orang-orang Yahudi telah memberikan pengajaran di tempat yang disebut sinagoga. Utamanya yang diajarkan adalah kitab Taurat Musa. Dan ketika kekristenan telah berkembang, maka gereja Romawi mulai kemudian menggunakan bangunan yang disebut gereja sebagai tempat pengajaran utamanya, yaitu mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan kitab suci serta mempersiapkan pemimpin-pemimpin agama yang mengajar di gereja. Pada masa itu, wanita masih sangat sedikit memperoleh kesempatan untuk ikut belajar bersama anak-anak laki-laki sebayanya. Kemudian muncul masa awal perkembangan Islam. Sekitar abad 10 sampai abad 11, pendidikan Islam dari Arab mulai mempengaruhi sistem pendidikan Barat. Melalui interaksi kaum muslimin dengan pendidik-pendidik Barat, terutama pendidik Afrika Utara dan Spanyol, dunia Barat pun mulai belajar dari kaum muslimin tentang matematika, ilmu alam, ilmu pengobatan, dan filsafat. Sistem angka yang menjadi fondasi aritmatika di dunia Barat diyakini sebagai kontribusi terpenting dalam pendidikan Islam dari Arab itu. Pada masa itu, muncul tokoh-tokoh pengetahuan antara lain Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Biruni, dan Ibnu Baitsam yang sampai sekarang karyanya masih bisa kita rasakan. Kemudian perkembangan pendidikan di dunia Barat. Pada tahun sekitar abad 13 telah dikenal adanya University of Paris, tempat di mana Thomas Aquinas mengajar. Lalu pada masa Renaissance di abad 14 dan 15 dikenal tokoh-tokoh penulis seperti Dante Alighieri, Petrarch, dan Giovanni Boccaccio. Desiderius Erasmus dari Jerman juga memberikan pengaruh besar dalam sistem pendidikan masa itu, terutama dalam perkembangan arkeologi, astronomi, mitologi, sejarah, dan kitab suci atau scripture. Demikianlah sejarah pendidikan formal dan persekolahan yang memperlihatkan bahwa para praktisi pendidikan pada awalnya yaitu kaum ulama, dukun, kaum pendeta,
dan mereka yang memiliki posisi kepemimpinan dalam organisasi keagamaan atau pemerintahan. Informasi yang dirangkum dalam Encarta Encyclopedia menunjukkan bahwa sejarah pendidikan yang saat ini kita kenal sebagai sekolah dan universitas boleh jadi berakar dari akademinya Plato dan Lyceumnya Aristoteles. Namun dalam artinya yang lebih luas, pendidikan mungkin sudah dimulai sejak manusia ada di muka bumi ini. Dalam bentuknya yang informal, non-formal, pendidikan diberikan oleh orang tua. Kemudian sebab kedua, melacak pendidikan dan sekolah di Indonesia. Jadi sebelum sekolah ada di Indonesia itu ada beberapa sekolah yang dulu mungkin ada sebelum pendidikan seperti sekarang ini. Yang pertama adalah sekolah desa dengan pengantar bahasa daerah, didirikan pada tahun 1907, lama belajarnya 3 tahun. Kelanjutan sekolah desa ini baru muncul pada tahun 1915 dengan lama belajar 2 tahun. Folk School diperuntukkan bagi anak-anak pribumi yang tinggal di desa. Pendirian sekolah ini didasarkan tuntutan kepentingan pembangunan perekonomian negara secara ekstensif. Belanda pun terpaksa memberikan kesempatan pendidikan pada lapisan bawah penduduk pribumi untuk memenuhi kepentingan pembangunan perekonomian negara secara ekstensif tersebut. Yang kedua adalah HIS, Holland Inland School. Sekolah ini menggunakan sistem dan metode seperti sekolah di Belanda. Diselenggarakan terbatas untuk anak-anak golongan atas pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Sekolah ini pertama kali didirikan pada tahun 1914. Tingkat pendidikan yang diberikan kira-kira setara dengan ELS atau Europe's Large School. Yang ketiga adalah Taman Siswa. Taman Siswa adalah sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Taman berarti tempat bermain atau tempat belajar, dan siswa berarti murid. Pada waktu pertama kali didirikan, sekolah Taman Siswa ini diberi nama National Underwich Institute Taman Siswa, yang merupakan gagasan beliau sendiri, bersama dengan teman-teman di Paguyuban Selasa Kliwon. Sekolah Taman Siswa ini sekarang berpusat di Balai Ibu Pawiyatan atau Majelis Luhur di Jalan Taman Siswa Yogyakarta, dan mempunyai 129 cabang di berbagai kota seluruh Indonesia. Kemudian subbab terakhir dari bab 6, bidang-bidang garapan pengelolaan sekolah atau madrasah. Jadi di sekolah atau madrasah ini memiliki bidang garapan sendiri-sendiri. Yang pertama adalah pengelolaan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, maksud dari pengelolaan kurikulum ini adalah sebuah sistem yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dan prinsip-prinsip pengelolaan kurikulum yaitu adalah 1. Produktivitas, 2. Demokratif, 3. Kooperatif, efektivitas, efisiensi, dan yang terakhir menyelenggarakan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Adapun komponen-komponen yang merupakan sistem yang saling berkaitan. Apabila salah satu ini tidak ada, maka mengganggu terbentuknya sistem kurikulum. Komponen tersebut adalah perencanaan kurikulum, pengorganisasian dan pengkoordinasian kurikulum, pelaksanaan dan pengendalian kurikulum. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum juga sebenarnya adalah sebuah proses siklus yang terus-menerus dan tidak pernah berakhir. Proses tersebut terdiri dari 4 unsur yaitu tujuan, isi, dan metode, penilaian, umpan balik atau feedback. Yang kedua adalah pengelolaan peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pengelolaan serta peserta didik atau pupil personal administration adalah pelayanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas. Tujuan dari manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan berjalan lancar, tertib, dan teratur supaya dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Adapun tahap-tahap pengelolaan peserta didik yaitu yang pertama analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi, orientasi, penempatan, pembinaan,
pencatatan, kelulusan, dan alumni peserta didik. Kemudian yang C, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut UU SPN nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong praja, tutor, dan sebutan lainnya dalam kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Manajemen pendidik dan tenaga pendidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari masuknya tenaga pendidik dan kependidikan dalam organisasi melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan pengembangan dan pemberhentian. Kemudian D, pengelolaan keuangan. Pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan sebagai keperluan penyelenggaraan pendidikan seperti gaji guru, peningkatan profesionalitas sosial guru, pengadaan ruang belajar, dan lain-lain. Pembinaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Di UU SPN nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa alokasi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Kemudian E, pengelola prasarana dan sarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan, seperti gedung, ruangan, meja, kursi, dan buku pelajaran. Adapun prasarana adalah semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar, seperti jalan menuju sekolah, tata tertib, dan lain-lain. Pengelolaan sarana dan prasarana ini adalah kegiatan menata mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventaris, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan serta penataan lahan. Pengelolaan sarana prasarana tersebut meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penataan, penggunaan, pemeliharaan, dan juga penghapusan. Kemudian yang terakhir, pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat itu merupakan sebuah hubungan timbal balik antara suatu organisasi. Kerjasama antara hubungan sekolah dan masyarakatnya ini berlangsung untuk menunjang keberlangsungan pembelajaran di dalam sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan teman-teman, dan mungkin ada kurangnya saya mohon maaf. Dan untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku menurut subbabnya masing-masing, dan saya rasa di PowerPoint sudah dicantumkan dengan sangat jelas. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.